Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Biarlah kiranya Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau berkuasa sepenuh-penuhnya atas hamba-Mu ini. Biarlah segala sesuatunya rema itu semua datang daripada Engkau. Siapkan hati yang mendengarkan, biarlah mereka boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Judul renungan saya adalah Tuhan menyertai saya. Saya mau sedikit kesaksian aja. Ceritanya tahun 2024 di bulan November. Waktu itu saya ingat banget ada ibadah wanita pria. Waktu itu saya pergi maksudnya dengan hati yang bersuka cita gitu kan. Karena jujur dari sejak di onsite-in gitu kan, saya tuh baru pertama November itu untuk datang ibadah onsite wanita gitu. Terus saya excited banget untuk ibadah wanita. Senang, sukacita gitu kan, kita bercanda-bercanda gitu kan. Setelah setelah udah pada pulang, karena suami saya kan masih ada tamu gitu kan, pembicaranya, saya masih nungguin tuh. Singkat cerita udah gak ada siapa-siapa, kita udah beberesan, akhirnya kita pulang. Start dari gereja kalau gak salah jam 9 deh. Terus udah gitu, pulang kan waktu itu saya naik motor gitu kan sama suami saya. Kita ngobrol gitu kan, ngobrol di motor tuh, kita ngobrol bercanda-bercanda gitu kan. Terus pas kita kan lewatin Sunter tuh ya, jadi di depan pabrik semen Sunter, lampu merah tuh, di lampu merah kita mau belok kanan. Pas belok ada motor dari belakang tuh nabrak motor kita gitu kan, gitu kan. Terus saya teriak, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Terus suami saya tuh nggak berasa kalau motornya ditabrak gitu, karena posisi saya di belakang dan itu kena kaki kanan saya gitu kan. Terus saya bilang sama suami saya berhenti, kita ditabrak, aku bilang gitu. Terus kita berhenti dan si puji Tuhan si orang yang nabraknya pun berhenti gitu kan di belakang kita. Terus ketika dia nanya, nggak apa-apa kak katanya gitu kan. Terus saya nanya balik, saya bilang nggak apa-apa. Terus aku bilang gini sama orangnya, Mas kenapa, aku bilang gitu kan, Mas ngantuk ya? Kalau ngantuk, pas kita berhenti di pom bensin gitu kan. Terus saya bilang kalau emang ngantuk, Mas cuci muka dulu di situ tuh, di toilet pom bensin gitu kan. Karena kan ini membahayakan sekali Mas gitu kan, Mas sampai nabrak, saya bilang gitu. Iya maaf ya kak katanya gitu. Oke ya udah. Terus saya masih pastiin, kamu nggak apa-apa kan, saya bilang gitu. Nggak apa-apa katanya. Singkat cerita suami saya ngomong malah, kok aku nggak berasa ya misalnya ketabrak gitu. Biasanya kan kalau motor tuh ketabrak pasti berasa banget gitu. Saya bilang ya karena yang dia tabrak tuh posisi kanan kaki saya gitu. Terus saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, puji Tuhan karena Tuhan sertain kita, saya bilang. Terus saya masih suami saya ngomong gini, iya karena kamu ikut ibadah jadi kamu disertain Tuhan gitu kan. Terus saya bilang iya, karena kan saya selalu belajar ya, kayak renungan saya sebelumnya saya selalu bilang bahwa kemanapun kita pergi, mau perjalanan apapun gitu kan, mau dikit, maksudnya mau jarak pendek, jarak jauh, kita mau vacation, kita mau liburan kemanapun, kita benar-benar harus serahin semuanya sama Tuhan ya kan. Jadi Tuhan tutup bungkus perjalanan ini gitu kan. Semua kalau saya berdoa tuh detail, segala rancangan tabrak menabrak, rem yang blong, ban pecah, apapun saya bisa doain tuh. Nah kalau memang saya diluputkan sama Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan beserta saya. Coba bayangin kalau saya ditabrak dalam posisi kencang, dan itu 2024 akhir-akhir itu kan lagi musim-musim tabrakan kan. Jadi semakin banyak tabrakan, kecelakaan ya, entah remblong, entah karena dia terlalu banyak. Sampai detik hari ini pun masih banyak kan kejadian. Nah saudara, kalau kita nggak mau menyerahkan hidup kita nggak percaya sama apa yang Tuhan berikan, Tuhan sertain sama kita itu nggak akan percuma aja. Sama dengan yang Bapak Gembala bawain di dalam khotbahnya. Ya kan, apakah saudara sudah di dalam Yesus? Kalau saya yakin saya sudah di dalam Yesus. Karena saya percaya Tuhan saya memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan melindungi saya. Kalau Tuhan sudah menjagai saya demikian hebatnya, saya percaya Tuhan juga pasti akan melindungi saudara semua pagi ini. Karena semua saudara
membawa hidup saudara dan memberikan, berserah kepada Tuhan, berserah sama Tuhan. Berserah, kalau Tuhan hari ini hidup saya serahkan pada Tuhan. Apapun rencana saya, pekerjaan saya, sekolah saya serahkan sama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sepanjang waktu kami. Penyertaan-Mu tidak pernah putus atas hidup kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu menyayangi kami. Walaupun sekalipun kami masih bandel, tapi Engkau tetap sayang sama kami. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pagi ini dan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.